Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita awali kajian kita sore ini, kita baca zikir petang terlebih dahulu. Kula tuntun saking nomor 3, Bu. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnari wa adzabin fil qabri. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni amsaytu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi
wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an uqtala min tahti. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatirus samawati wal ardi rabba kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Baik, langsung ke materi saja Bu. Sampai mana? Sekarang panduan sholat tarawih. Baik, halaman 51. Panduan sholat tarawih. Sholat ini dinamakan tarawih karena secara bahasa itu artinya ar-roha. Ar-roha itu istirahat. Karena orang yang melakukan sholat tarawih beristirahat setelah melaksanakan sholat 4 rakaat. Sampun Bu bukunya? Baik. Sholat tarawih ini kita sebut dengan qiyamul lail. Jadi qiyamul lail atau qiyam Ramadan, ya, qiyamul lail atau qiyam Ramadan itu penunjukan untuk sholat tarawih. Atau kita sebut juga ini masuk sholat malam di bulan Ramadan. Jadi ada ibu-ibu punya istilah ya, lihat istilahnya Ji. Ada qiyamul lail, ada sholat malam, ada sholat tahajud, ada sholat tarawih. Apa tadi? Qiyamul lail, sholat malam, sholat tahajud, sholat tarawih. Kalau qiyamul lail ini ibadah di malam hari secara umum. Ya, ibadah di malam hari secara umum. Bisa jadi jenengan sholat, bisa jadi jenengan baca Al-Quran, itu namanya qiyamul lail, menghidupkan waktu malam gitu. Sedangkan kalau sholat tahajud, sholat malam yang dilakukan setelah bangun tidur. Jadi tidur malam dulu Ji. Nah, bangun jam 3, nah itu jadi kan sholat tahajud namanya itu. Ini seperti bagaimana firman Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan pada sebagian malam hari lakukanlah tahajud. Nah, tahajud itu dari kata bangun tidur. Dari kata hajada yaitu bangun tidur malam. Berarti diawali dengan tidur. Istilah yang ketiga itu sholat malam Bu. Sholat malam itu pokoknya sholat yang dilakukan pada malam hari secara umum. Tanpa diawali tidur juga masuk. Berarti kalau jenengan malam itu nggak tidur berarti yang ada disebut sholat malam. Sedangkan sholat tarawih, sedangkan sholat tarawih
adalah sholat malam di bulan Ramadan. Jadi khusus untuk bulan Ramadan saja. Disebut tarawih karena setiap 4 rakaat ada duduk istirahat. Terserah ada yang lakukan 2 atau lakukan 4 sekaligus, tiap 4 dia istirahat. Namun sebenarnya istirahat ini pilihan imam. Kalau imam misalnya tarawihnya 8 sudahlah nanti saya bablas aja 8 terus. Dia 2 atau 4. Nah, ketika sudah selesai 4 baru dia istirahat dulu. Karena nanti kalau kita lihat sholat tarawih, kenapa di sini disebut tarawih atau asal katanya istirahat? Karena memang sholat tarawih itu hukum asalnya sholat yang lama atau super lama. Jadi asalnya sholat tarawih itu sholat yang lama. Jadi kalau imamnya lama, jangan protes. Sebenarnya bukan salah imamnya itu, karena jenengan saja belum biasa gitu loh. Nanti kita akan lihat dari beberapa kisah nanti disebutkan dalam bahasan ini. Para ulama sepakat sholat tarawih hukumnya sunnah. Ingat ya, hukumnya sunnah bukan wajib. Berarti kalau coba Bu, Isya kali tarawih lebih penting mana? Baik. Tarawih kali subuh? Nah, subuh. Wes, paham. Berarti kalau jenengan itu enggak tarawih, orang masalah. Karena sebagian jamaah itu ada yang datang itu imamnya sudah rampung Isya baru dia datang, langsung tarawih gitu loh. Atau dia cuma yakini saja kalau di bulan Ramadan pokoknya saya itu puasa berarti saya sholat Isya tarawih, sholat subuh ya nggak masalah, nggak dikerjakan gitu menurut dia. Nggak seperti itu. Justru yang tarawih tadi sunnah. Jadi kan ada kerepotan nggak lakukan misalnya ya nggak masalah gitu. Nah, sholat ini dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan. Dan ditambahkan lagi di sini Bu, afdolnya berjamaah di masjid. Afdolnya berjamaah di masjid. Namun bagi ibu-ibu punya pilihan, yang mau ke masjid monggo silahkan, mau di rumah juga monggo silahkan. Nah, Aisyah mengabarkan Rasulullah SAW pada suatu malam keluar sewaktu tengah malam untuk melaksanakan sholat di masjid. Orang-orang kemudian mengikuti beliau dan sholat di belakang beliau. Dan pada waktu paginya orang-orang membicarakan kejadian tersebut. Kemudian pada malam berikutnya orang-orang berkumpul lagi semakin banyak lalu ikut sholat dengan beliau. Nah, berarti sholat tarawih bersama Nabi SAW. Pada waktu paginya orang-orang kembali membicarakan kejadian tersebut. Kemudian pada malam yang ketiga orang-orang hadir di masjid semakin bertambah banyak. Lalu Rasulullah SAW keluar untuk sholat dan mereka sholat bersama beliau. Kemudian pada malam yang keempat masjid sudah penuh dengan jamaah. Sehingga akhirnya beliau keluar hanya untuk sholat subuh saja. Ternyata Nabi nggak keluar untuk sholat tarawih bareng jamaah. Padahal jamaah sudah nunggu-nunggu loh. Berarti mereka nunggu sampai subuh. Nunggu sampai subuh. Ini mana ini Rasul kok nggak keluar-keluar? Ternyata Rasul baru sholat subuh, baru keluar, kemudian sholat bareng jamaah. Setelah beliau selesai sholat subuh, beliau menghadap kepada para jamaah, kemudian membaca syahadat, lalu bersabda, "Amma ba'du fa innahu lam yakhfa alayya makanukum, lakinni khasyitu an tuhrada alaikum fata'jizu anha.
Amma ba'du, sesungguhnya aku bukannya tidak tahu keberadaan kalian semalam. Saya tahu semalam tuh kalian nunggu. Tapi kan 3 malam Rasul sudah keluar ya. Ada malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Tapi ini di akhir Ramadan kalau cerita dalam hadis yang lainnya. 3 malam beliau keluar. Pas malam keempat beliau nggak keluar. Padahal sudah ditunggu jamaah. Masjid sudah full. Sesungguhnya aku bukannya tidak tahu keberadaan kalian semalam. Akan tapi aku takut sholat tersebut akan diwajibkan atas kalian. Sementara kalian tidak mampu. Berarti kesimpulannya sholat tarawih hukumnya sunnah, bukan wajib. Karena Rasul cuma 3 malam, malam keempat gak keluar lagi gitu. Namun tadi sebab Rasul tidak keluar karena khawatir kalau para sahabat menganggap sholat malam itu atau sholat tarawih itu wajib. Sekarang gak ada kekhawatiran kayak gitu. Nah, di bawah ini diterangkan lagi Imam Syafi'i, mayoritas ulama Syafi'iyah, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan sebagian ulama Malikiyah berpendapat lebih afdol sholat tarawih dilaksanakan berjamaah. Sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khattab dan para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi afdolnya itu berjamaah. Walaupun tadi ya untuk ibu-ibu wonten pilihan. Jadi kan mau sholat ke masjid ya monggo, mau di rumah juga silahkan. Tapi biasanya kayaknya ibu-ibu kalau di rumah nih ngantukan ini biasanya. Kayaknya kalau memang keadaannya kayak gitu terus di masjid dapat manfaat, wah ada ceramah, ada bisa ketemu dengan orang-orang, makin semangat untuk sholat, ya berarti di masjid. Nah, kaum muslimin pun terus-menerus melakukan sholat tarawih secara berjamaah karena itu merupakan syiar Islam yang begitu tampak sehingga serupa dengan sholat Id. Sini ada catatan ya, di catatan 101, bila sholat tarawih dilakukan secara sendirian juga tetap sah. Jadi berjamaahnya itu bukan syarat, Bu. Nah, sekarang waktu pelaksanaannya. Waktu pelaksanaan sholat tarawih adalah antara sholat isya dan sholat subuh. Sholat ini dilaksanakan sebelum sholat witir. Jadi ba'da isya bisa langsung sholat tarawih, atau nanti ba'da isya belum sholat ditunda nanti tengah malam, atau belum sholat juga, sholat tarawihnya ditunda nanti jam 3 malam baru tarawih, lanjut witir kemudian sahur. Yang jelas waktunya panjang ji, hanya ba'da isya sampai subuh. Keutamaan sholat tarawih: pertama, akan mendapatkan ampunan dosa yang telah lalu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Pertama, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan, bertambahnya kebaikan. Karena Allah katakan dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai 4, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi. Sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Terus malam yang diberkahi ini kata Allah dalam ayat yang lainnya surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Diberi catatan, Bu, yang dimaksud turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar itu permulaan Al-Quran. Maaf, keseluruhan Al-Quran. Yang dimaksud turunnya Al-Quran tadi pada malam Lailatul Qadar adalah keseluruhan Al-Quran diturunkan di Baitul Izzah.
di langit dunia. Jadi keseluruhannya secara utuhnya gitu. Kemudian nanti berdasarkan peristiwa-peristiwa diturunkan satu persatu surat demi surat, ayat demi ayat, tergantung dari peristiwa-peristiwa. Secara utuh sudah turun di Baitul Izzah namanya. Kemudian berangsur-angsur turun sesuai dengan peristiwa-peristiwa. Sampai kita dapat Al-Quran secara utuh. Sedangkan yang diperingati malam nuzulul Quran 17 Ramadan itu yang dimaksud ya, permulaan beberapa ayat, karena belum jelas juga ini ayat apa yang dimaksud pada 17 Ramadan itu. Malam 17 Ramadan. Nah, keberkahan dan kemuliaan dimaksudkan disebutkan dalam ayat selanjutnya. Malam berkah Lailatul Qadar itu apa? Lailatul Qadri khairum min alfis syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Coba perhatikan ayat ini baik-baik. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana kata Abu Hurairah, malaikat akan turun pada malam Lailatul Qadar dengan jumlah yang tak terhingga. Terus malaikat akan turun membawa kebaikan dan keberkahan sampai terbitnya waktu fajar. Nah, sekarang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, lihat dulu namanya saja malam Lailatul Qadar. Berarti mulainya jam berapa? Bu, jam 3 sore? 12 siang? Malam itu jenengan sebut malam mulai jam berapa? Terbenamnya matahari. Jam pinten, Bu? Maghrib. Berarti masuk maghrib, nah mulainya Lailatul Qadar, Bu. Paham ya? Gak usah bingung kok. Jam 3 Ustaz, jam 3 orang maghrib dah, Bu. Jam 3 belum malam. Malam disebut malam terbenamnya matahari. Terus berakhirnya kapan? Hatta matla'il fajar. Sampai terbit fajar. Fajar subuh. Berarti masuknya waktu subuh. Sholat subuh berarti Lailatul Qadar sudah selesai. Ustadz, persisnya Lailatul Qadar jam berapa? Nggak ada persis-persisnya, Bu. Ini bukan kayak nunggu malam tahun baru gini, Bu. Nggak ada gitu. Nggak jenengan nunggu, jangan 12 nih kayaknya Lailatul Qadarnya ini. Nggak ada kayak gitu, Bu. Pokoknya jenengan dapati, oh wis maghrib, masuk terus sampai subuh. Nah, malam ini panjang itu, masih panjang itu. Nah, dapati ibadah pada antara malam ini dapat Lailatul Qadar. Paham? Baik. Terus lihat, khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Yang dimaksud adalah, lihat di poin nomor 2 ya, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. An-Nakhai mengatakan amalan Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan selama 1000 bulan, 83 tahun. Mujahid, Qatadah dan ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lebih baik daripada 1000 bulan adalah sholat dan amalan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada sholat dan puasa pada 1000 bulan yang bukan merupakan Lailatul Qadar. Berarti lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Nih, dapati malam apa? Pas malam itu jenengan lakukan sholat apa coba? Yang pasti sholat apa? Maghrib. Terus Isya. Terus Tarawih. Mudah-mudahan nggak ke mall dulu ya, Bu ya. Apa nggak sibuk bikin kue sih? Maghrib toh? Terus Isya. Tarawih. Nah, sudah 3 ibadah ini, Bu. Pas jenengan lakukan, maka dilipatkan jadi 1000 bulan ibadah. Ini belum malam, jenengan mau tambah tahajud lagi loh. Ini baru yang jenengan pasti lakukan aja. Maghrib, Isya, Tarawih, tutup witir. Nah, sudah itu dihitung kayak gitu.
Kemudian ketika itu malaikat turun. Ya, malaikat turun. Begitu juga dengan ar-ruh, yaitu Jibril. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Nah, itu yang dimaksud, menetapkan takdir. Salamun. Lailatul Qadar itu penuh keselamatan. Hiya hatta matla'il fajar. Kapan berakhirnya? Sampai terbit fajar subuh. Kalimat hatta di situ maksudnya masuk subuh berarti sudah selesai. Nah, pas berarti mepet dengan subuh ini. Seandainya 10 menit sebelum subuh masih ada waktu, nah itu berarti masih ada waktu peluang dapat Lailatul Qadar juga. Amalannya apa? Coba lihat di poin nomor 3, Bu. Orang yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan sholat akan mendapatkan pengampunan dosa. Berarti dia lakukan sholat saat malam Lailatul Qadar. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu itu akan diampuni. Sekarang kapan Lailatul Qadar terjadi? Malam keberapa? Coba lihat, Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sengaja dikasih di akhir, Bu. Bukan di awal, karena di awal itu ya orang semangat. Tengah-tengah mulai malas. Akhir-akhir tinggal orang-orang yang berada di partai final. Yang di partai final itu orang-orang serius, Bu. Kalau masih penyisihan, orang masih penyisihan, main volley masih penyisihan, orang malas nonton. Wah, kurang gayeng ini. Pas final, wah itu jagonya itu turun tuh. Maka diletakkan di akhir. Di samping itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga katakan, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat pada akhirnya, Bu. Kalau awal mah biasa, tengah juga biasa, Bu. Akhirnya itu nanti dilihat. Sekarang kan sudah mulai nampak toh, Bu? Iya toh? Pas sholat tarawih sudah mulai nampak sedikit toh? Masya Allah, safnya itu tambah maju, tenan loh. Bu. Lihat aja itu, makin maju-maju. Kemarin tuh full. Ustadz, kemarin tuh sampai keluar ini. Iya, masih awal-awal, Pak. Tunggu aja tengah-tengah. Nah, Nabi katakan gini, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. 10 malam terakhir malam keberapa? Malam ke-21. Malam ini baru malam ke-20. Besok malam Senin baru malam ke-21. Jadi bukan malam ini, Bu. Belum. Malam ke-21. Berarti startnya malam Senin. Malam Senin jangan dulu pergi ke mall, Bu. Saya tobat sik gitu. Orang yang mall tapi opah melah berarti. Nah, terus terjadinya pada malam ganjil itu lebih memungkinkan daripada malam genap. Malam ganjilnya berarti berapa? 21, 3, 25, 27, 29. 5 ya. 5 malam, Ji. Karena Nabi katakan, carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil dari 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Namun malam genap masih ada kemungkinan terjadi juga. Karena dalam riwayat yang lain disebutkan, carilah Lailatul Qadar pada 9 malam yang tersisa, 7 malam tersisa, 5 malam tersisa, 3 malam tersisa. Kalau 9 malam tersisa ya, coba.
9 malam tersisa berarti hitung dari belakang. Coba kalau malamnya jadi 30. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22. Genap toh? 9 nih loh. Coba 7 malam tersisa. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, Bu. Hitung dari 30 nih. Kalau 29 ya tetap nanti kalau malamnya 29 tetap dapat ganjil. Tapi kalau hitung dari 30 yang tersisa tadi itu di malam genap. Berarti 10 malam full saja, Bu. Daripada kecolongan. Gitu ya. Tapi mau konsen malam ganjil ora masalah. Nah, terus tanggal persisnya itu tanggal berapa, Ustaz? Mbok dibocorkan wae toh. Oh, itu alasannya itu. Nah, para ulama punya bahasanya, ada berbagai macam pendapat untuk ini. Persisnya tanggal berapa gitu. Coba dari sini keterangannya. Kapan tanggal pasti Lailatul Qadar terjadi? Ibnu Hajar katakan ada 40 pendapat ulama dalam masalah ini. Untuk tentukan tanggal persisnya itu sampai 40 pendapat itu. Perbedaan pendapatnya sampai jadi 40. Namun pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat yang ada adalah Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan dan waktunya berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Bisa jadi tahun ini malam 21, besok malam 23, besoknya malam 27, besoknya lagi 25, besoknya lagi 29. Nah itu. Namun ingat ya, Lailatul Qadar tidak terjadi di masa Nabi saja. Sekarang masih ada gitu. Karena sebagian kalangan bilang Lailatul Qadar nggak ada lagi, cuma di masa Nabi. Nggak ada sekarang. Tapi malamnya nanti berpindah-pindah. Para ulama mengatakan bahwa hikmah Allah menyembunyikan pengetahuan tanggal pasti terjadinya Lailatul Qadar adalah agar orang semangat untuk mencarinya. Hal ini berbeda jika Lailatul Qadar sudah ditentukan tanggal pastinya. Justru nanti malah orang-orang akan bermalas-malasan. Coba kalau dibocorkan malam ke-27, paling malam lainnya sudah neng mall, wah malam 27 saya di masjid saja sudah bocor. Namun kalau tidak diberitahu, akhirnya 10 malam full itu ibadah terus di akhir Ramadan. Betul nggak? Sekarang tanda Lailatul Qadar. Malamnya itu kayak gimana tuh Lailatul Qadar itu? Ibnu Hajar katakan ada beberapa dalil yang membicarakan tanda Lailatul Qadar, namun itu semua barulah tampak setelah malam tersebut berlalu. Jadi sudah lewat malamnya, paginya baru ketahuan. Oh, malamnya itu Lailatul Qadar itu. Berarti kalimat ini maksudnya apa, Bu? Nggak usah cari tanda. Kalau jenengan cari tanda terus ya orang sudah maca Quran, Bu. Nunggu terus, waduh ini Lailatul Qadar apa ora ya iki ya. Ternyata pas pagi baru ketahuan, oh semalam Lailatul Qadar, oh ternyata ketiduran. Ya sudah. Di antara dalil perkataan beliau di atas adalah hadis dari Ubay bin Ka'ab. Ia berkata, malam itu adalah malam yang cerah. Nah ini berarti tanda di malam hari ini ya. Yaitu malam ke-27. Berarti pernah Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-27. Tanda-tandanya adalah pagi harinya. Pagi itu berarti yuk. Pagi hari setelah malamnya itu Lailatul Qadar, pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa memancarkan sinar ke segala penjuru. Berarti tidak terlalu terang. Paginya loh, Bu. Ibnu Abbas mengatakan, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan, tidak begitu panas juga tidak begitu dingin. Pada pagi harinya matahari bersinar tidak begitu cerah dan tampak kemerah-merahan. Berarti tidak begitu cerah. Kapan itu? Paginya.
Jika demikian seorang muslim tidak perlu mencari-cari tanda Lailatul Qadar, karena kebanyakan tanda yang ada muncul setelah malam itu berlalu. Yang mesti dilakukan adalah memperbanyak ibadah saja di 10 hari terakhir Ramadan. Niscaya dia akan dapatkan malam penuh kemuliaan tersebut. Sekarang kuncinya gampang, Bu. Ibu sebenarnya nggak perlu begadang semalam suntuk. Cukup cari amalan yang pahalanya semalam suntuk. Sekarang catat pahala sholat semalam suntuk adalah 1. Sholat isya berjamaah. 2. Sholat subuh berjamaah. 3. Sholat taraweh bersama imam sampai imam selesai. Apa? Sholat apa tadi, Bu? Isya berjamaah. Sholat subuh berjamaah. Terus sholat tarawih bersama imam hingga imam selesai. Walaupun ini nanti kalau ibu memilih di rumah, untuk ibu-ibu pun jenengan dapat pahala itu. Karena ibu-ibu tidak disyaratkan mesti berjamaah di masjid. Wis gampang berarti, Bu. Ustadz, saya haid Ustadz, malam Lailatul Qadar itu malam-malam akhir, ya Allah, saya itu kok datang bulan. Coba kita baca ini dulu. Bagaimana seorang muslim menghidupkan malam Lailatul Qadar dulu, Bu. Sudah sepantasnya seorang muslim lebih giat beribadah ketika itu dengan dasar iman dan sangat mengharapkan pahala melimpah di sisi Allah. Seharusnya dia dapat mencontoh nabinya sallallahu alaihi wasallam yang begitu giat ibadah di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Beliau seperti itu demi meraih malam yang mulia, yaitu Lailatul Qadar. Aisyah katakan gini, Rasulullah sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau pada waktu yang lainnya. Aisyah mengatakan lagi, apabila Nabi SAW masuk ke 10 hari terakhir, beliau mengencangkan sarungnya untuk menjauhi istri beliau. Kemudian beliau menghidupkan malam-malam tersebut dan membangunkan keluarganya untuk menghidupkannya pula. Adapun yang dimaksudkan dengan menghidupkan Lailatul Qadar adalah menghidupkan mayoritas malam dengan ibadah dan tidak mesti seluruh malam. Ini bukan berarti ibu nggak boleh tidur. Mau tidur monggo. Cukup lakukan amalan tadi, Bu. Atau ada amalan dilakukan pada malam tersebut. Nah terus Imam Syafi'i katakan, siapa yang mengerjakan sholat isya dan sholat subuh pada malam Qadar, Lailatul Qadar, berarti ia telah dinilai menghidupkan malam tersebut. Menghidupkan Lailatul Qadar bukan hanya dengan sholat, tapi bisa juga dengan membaca zikir dan tilawah Al-Quran. Namun amalan sholat lebih utama daripada amalan lainnya berdasarkan hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Berarti amalannya apa saja, Bu? Sholat, zikir, doa. Doanya apa, Bu? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doanya ada di halaman, doa pada malam Lailatul Qadar di halaman 75. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Coba. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sekarang untuk wanita haid ibadahnya apa kalau gitu, Bu? Sholat nggak boleh. Masuk masjid ibu nggak ke masjid misalnya. Apa, Bu? Zikir boleh nggak? Zikir. Doa boleh. Sedekah boleh. Baca Al-Quran masih boleh, tapi tidak menyentuh mushaf langsung. Bisa dapat, tak? Dan para ulama katakan siapa yang amalannya diterima malam tersebut berarti dia dapat Lailatul Qadar juga. Maka tidak jadi halangan untuk ibu yang datang bulan tetap masih bisa ibadah di 10 hari terakhir. Apakah mesti itikaf untuk dapat Lailatul Qadar? Kalau bisa iya. Walaupun itikafnya malam hari, paginya itu kerja, Bu. Buruh.
Walaupun itikafnya mungkin bar tarwe sampai menjelang sahur, sahurnya pulang, nggak masalah. Tapi pilihnya malam hari ya. Kenapa pilih malam hari, Bu? Kenapa pilih malam hari? Walaupun itikaf siang hari masih boleh. Kenapa pilih itikafnya malam hari, Bu? Kenapa? Lailatul Qadarnya kapan, Bu? Ya malam. Biar dapat yang di malam itu. Ya, walaupun nanti ada penjelasan itikaf sendiri nanti insya Allah pembahasan terakhir minggu depan. Besok Sabtu terakhir ya. Baik, itu saja. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat.